Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Hai, kamu lagi sibuk nggak? Aku lagi baca buku sejarah yang menarik banget nih. Tentang Nabi Musa dan pengaruhnya di Mesir kuno. Gila sih, ternyata dampaknya sampai luar biasa. Kamu tahu kan kisahnya? Aku rasa penting banget kita bahas. Karena ini bukan cuma sejarah biasa, tapi punya tempat penting banget dalam Islam. Bayangin, kisah Nabi Musa itu bukan sekadar cerita dongeng. Dia bukan cuma seorang nabi, tapi juga seorang pemimpin politik yang luar biasa. Dia berjuang melawan Fir'aun, seorang penguasa yang sangat kuat dan sombong. Fir'aun ini kan dewa bagi orang Mesir waktu itu. Bayangin kekuasaannya. Nabi Musa menantang kekuasaan itu. Sebuah perlawanan yang bersejarah dan mempunyai dampak besar. Bukan hanya bagi kaum Bani Israel, tapi juga bagi peradaban Mesir sendiri. Pertama, kita perlu ingat konnya. Mesir kuno itu kan negara adikuasa pada masanya. Dengan sistem pemerintahan yang terstruktur, kebudayaan yang kaya, dan teknologi yang maju untuk zamannya. Mereka punya piramida, sistem irigasi, sistem penulisan hieroglif. Semuanya itu menunjukkan peradaban yang sangat berkembang. Nah, di tengah-tengah kejayaan itu, muncullah Nabi Musa. Dia bukan orang Mesir biasa. Dia dibesarkan di istana Fir'aun. Tapi dia memilih untuk membela bangsanya sendiri. Kaum Bani Israel yang diperbudak. Bayangkan betapa beraninya dia menentang penguasa terkuat saat itu dengan resiko nyawa. Ini menunjukkan kekuatan iman dan keyakinan yang luar biasa. Dari sini kita belajar tentang keberanian untuk membela kebenaran. Meski lawan kita sangat kuat. Nah, perjuangan politik Nabi Musa ini nggak cuma soal melawan Fir'aun secara fisik. Dia juga berjuang melawan ideologi Fir'aun, yaitu penyembahan berhala dan penindasan. Dia membawa ajaran tauhid, keyakinan akan satu Tuhan, yang tentunya merupakan tantangan besar bagi kepercayaan yang sudah tertanam kuat di Mesir. Ini yang bikin pertarungannya nggak cuma sekedar perebutan kekuasaan, tapi juga perebutan hati dan pikiran. Peristiwa-peristiwa ajaib yang menyertai Nabi Musa, seperti pembelahan Laut Merah dan tulah-tulah yang menimpa Mesir. Itu bukan cuma cerita ajaib biasa, tapi itu adalah manifestasi kekuasaan Tuhan yang mendukung perjuangan Nabi Musa. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Setelah pembebasan Bani Israel, pengaruh politik Nabi Musa masih terasa. Peristiwa ini mengguncang Mesir secara fundamental. Bayangkan, sebuah kekuatan yang sangat besar, yang selama ini dianggap tak terkalahkan, tiba-tiba runtuh. Ini pasti meninggalkan bekas yang mendalam dalam sejarah Mesir. Meskipun Fir'aun waktu itu tidak langsung runtuh karena tindakan Musa, namun secara perlahan, peristiwa ini melemahkan secara signifikan kekaisaran Mesir. Ini membuka jalan bagi perubahan, baik secara politik maupun secara kepercayaan. Lebih dari itu, kisah Nabi Musa mengajarkan kita banyak hal. Ini sebuah kisah tentang perjuangan melawan ketidakadilan, keberanian untuk melawan tirani, dan pentingnya keyakinan pada Tuhan. Ini bukan hanya penting bagi umat Islam, tapi juga bagi siapa saja yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Bahkan, hingga hari ini, kita masih bisa melihat jejak-jejak pengaruh Nabi Musa dalam berbagai aspek kehidupan. Kisah perjuangannya terus dikisahkan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan melawan ketidakadilan. Kisah Nabi Musa juga mengingatkan kita akan pentingnya memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, meskipun menghadapi tantangan yang sangat besar. Jadi,
Melihat dari sudut pandang sejarah, agama, dan konnya, pengaruh politik Nabi Musa di Mesir kuno ini benar-benar luar biasa dan sangat penting. Bukan hanya bagi sejarah Islam, tapi juga bagi sejarah peradaban manusia. Kisahnya mengajarkan kita banyak hal tentang keberanian, kepercayaan, dan perjuangan untuk kebenaran. Memang, kisahnya panjang dan kompleks, tapi setiap detailnya menarik untuk dipelajari dan direnungkan. Gimana? Kamu tertarik untuk mendalami lebih lanjut? Kita bisa cari buku atau artikel lain nih. Aku yakin masih banyak hal menarik yang bisa kita temukan. Kamu tahu nggak cerita Nabi Musa sama Firaun? Bukan cuma cerita dongeng anak-anak loh. Itu punya dampak besar banget, terutama buat peradaban Mesir kuno. Bayangkan, sejarah Islam gak akan sama tanpa kisahnya. Petik 2. Wah, serius? Aku cuma tahu cerita Musa diangkat jadi nabi, memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Gimana dampak politiknya? Nah, ini dia yang seru. Bayangkan Mesir waktu itu, kuat banget. Firaun, bukan cuma raja, tapi dianggap dewa. Bayangkan kekuasaan absolut, rakyatnya tunduk buta. Ekonomi mereka maju, arsitektur megah, tapi di balik kemegahan itu, ada penindasan. Bani Israel, orang-orang Yahudi, dijadikan budak, diperlakukan kejam banget. Mereka dipaksa kerja keras membangun proyek-proyek raksasa Firaun. Hidup di bawah ancaman dan ketakutan terus-menerus. Kasian banget ya. Jadi, Musa muncul di tengah situasi seperti itu? Petik 2. Tepat sekali. Musa, seorang nabi yang diutus Allah, muncul sebagai simbol perlawanan. Dia bukan cuma seorang nabi, tapi juga seorang pemimpin politik. Seorang negarawan ulung di zamannya. Bayangkan betapa beraninya dia, seorang hamba yang berani menantang Firaun, dewa yang dipercaya oleh seluruh kerajaan Mesir. Itu bukan sekedar keberanian biasa, itu butuh strategi dan kekuatan politik yang luar biasa. Gimana caranya dia bisa menantang Firaun? Kan Firaun punya pasukan yang sangat kuat. Petik 2. Itulah inti dari cerita ini. Musa nggak langsung menyerang dengan kekuatan senjata. Dia memulai dengan cara yang cerdas. Dia menggunakan argumen, bukti-bukti ajaib yang menunjukkan kekuasaan Tuhan, untuk membuktikan bahwa Firaun salah dan kekuasaan Firaun sebenarnya hanyalah tipu daya. Bayangkan, Musa menunjukkan mukjizat-mukjizat, seperti tongkat yang berubah menjadi ular, air yang berubah menjadi darah, dan wabah yang menimpa Mesir. Itu bukan cuma keajaiban, tapi juga strategi politik yang efektif. Mukjizat-mukjizat itu melemahkan kepercayaan rakyat terhadap Firaun, menimbulkan keraguan, dan menanamkan benih-benih pemberontakan. Wah, jadi strategi politiknya itu menggunakan mukjizat sebagai alat propaganda? Petik 2. Bisa dibilang begitu. Mukjizat-mukjizat itu menjadi alat propaganda yang sangat ampuh. Mereka bukan cuma menunjukkan kekuatan Tuhan, tapi juga menunjukkan kelemahan Firaun. Bayangkan dampaknya, rakyat yang awalnya takut dan taat, mulai meragukan Firaun. Mereka melihat sendiri bagaimana mukjizat Musa menghancurkan kekuasaan Firaun secara perlahan. Itulah awal dari perubahan politik yang besar. Lalu, bagaimana dengan pembebasan Bani Israel? Itu kan juga bagian dari jejak politiknya. Tentu, pembebasan Bani Israel dari perbudakan merupakan puncak dari perjuangan politik Musa. Itu bukan sekadar pembebasan fisik, tapi juga pembebasan dari penindasan, dari sistem yang tidak adil. Kejadian ini menunjukkan kekuatan politik Musa yang mampu mengguncang fondasi kerajaan Mesir. Peristiwa ini menjadi catatan sejarah yang besar.
menunjukkan betapa pentingnya keadilan dan perlawanan terhadap tirani. Jadi, keluarnya Bani Israel itu bukan sekadar peristiwa keagamaan, tapi juga peristiwa politik yang sangat signifikan. Petik 2. Betul banget. Itu peristiwa yang mengguncang tatanan politik Mesir. Bayangkan, sejumlah besar penduduk yang merupakan tenaga kerja penting tiba-tiba hilang. Ini tentu berpengaruh besar pada ekonomi dan kekuatan militer Mesir. Kehilangan tenaga kerja itu pasti membuat proyek-proyek besar Firaun terhambat, dan tentu saja melemahkan kekuatan militernya. Kita bisa membayangkan dampaknya terhadap struktur sosial dan politik Mesir. Wow, aku nggak pernah mikir sampai sejauh itu. Jadi, kisah Nabi Musa ini bukan cuma kisah keagamaan, tapi juga kisah politik yang punya dampak besar dan panjang dalam sejarah peradaban Mesir. Ya, petik 2, pasti. Peristiwa itu menjadi titik balik. Kepercayaan rakyat terhadap Firaun runtuh, dan muncul kesadaran baru tentang keadilan dan pembebasan. Meskipun Firaun dan kerajaan Mesir masih ada setelahnya, peristiwa ini meninggalkan jejak yang dalam, mengingatkan kita tentang kekuatan iman, keberanian melawan tirani, dan pentingnya perjuangan untuk keadilan. Kisah Musa menjadi inspirasi bagi banyak gerakan pembebasan di berbagai zaman dan tempat. Bukan hanya dalam sejarah Islam, tapi juga dalam sejarah dunia. Ini menarik banget. Aku harus baca lebih banyak tentang ini. Terima kasih, penjelasannya sangat bagus. Petik 2, sama-sama, senang bisa berbagi cerita. Semoga kita bisa terus belajar dan merenungkan kisah-kisah hebat yang penuh hikmah seperti ini. Lo tahu nggak? Kisah Nabi Musa sama Mesir kuno itu seru banget. Bukan cuma cerita Nabi aja, tapi juga pengaruh politiknya yang sampai berdampak besar ke peradaban Mesir. Bayangin, sebuah kisah yang terpatri kuat dalam sejarah Islam, tapi juga meninggalkan jejak yang nggak bisa diabaikan dalam sejarah dunia. Bener banget, aku suka banget bagian ini. Kita biasanya cuma dengar cerita Nabi Musa dibebaskan dari perbudakan, belah laut, menerima Taurat. Tapi jarang banget yang ngebahas sisi politiknya, kan? Petik 2. Nah, itu dia. Yang menarik justru di situ. Bayangin, bangsa Israel, di bawah kepemimpinan Nabi Musa, bukan cuma sekadar kelompok yang minta dibebaskan. Mereka adalah kekuatan politik yang mulai terbentuk dengan organisasi dan kepemimpinan yang solid. Mereka bukan lagi kumpulan budak yang pasif, tapi bergerak dengan tujuan dan strategi politik yang jelas, yaitu pembebasan dan pendirian negara sendiri. Gimana caranya mereka bisa begitu terorganisir? Kan sebelumnya mereka terpencar-pencar sebagai budak? Petik 2. Itu yang keren. Nabi Musa nggak cuma pemimpin spiritual, tapi juga pemimpin politik yang hebat. Dia mampu menyatukan orang-orang Israel yang terpencar, memberi mereka visi dan misi yang jelas, dan membangun sistem kepemimpinan yang efektif. Bayangin, ngatur jutaan orang yang sebelumnya hidup tertekan, dengan latar belakang budaya yang beragam. Pasti susah banget, tapi Nabi Musa berhasil. Petik 2. Iya, bener juga. Dan aksi-aksi politik Nabi Musa juga nggak main-main. Negosiasi dengan Firaun, bukan negosiasi biasa. Itu pertarungan ideologi dan kekuatan. Nabi Musa berani menantang kekuasaan Firaun yang absolut, menunjukkan kekuatan Tuhannya, dan akhirnya memaksa Firaun untuk melepaskan bangsa Israel. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi, seperti itulah yang menimpa Mesir. Itu nggak cuma keajaiban biasa. Dari sudut pandang politik,
Itu bisa diinterpretasikan sebagai bentuk tekanan politik yang luar biasa efektif. Tulah-tulah tersebut melemahkan Fir'aun secara politik dan ekonomi, menciptakan kekacauan di dalam negeri, dan akhirnya memaksa Fir'aun untuk menyerah. Wah, aku baru sadar. Jadi, tulah-tulah itu bukan cuma mukjizat, tapi juga strategi politik untuk menekan Fir'aun. Keren banget analisisnya. Petik 2. Persis. Dan pengaruhnya nggak cuma berhenti sampai di situ. Peristiwa pembebasan bangsa Israel itu sendiri menciptakan sebuah preseden baru dalam sejarah Mesir kuno. Bayangin, sebuah kekuatan besar yang selama ini menguasai dan memperbudak, akhirnya harus menyerah dan melepaskan rakyatnya. Itu menciptakan guncangan politik yang luar biasa, yang pasti berdampak pada tatanan politik dan sosial Mesir setelahnya. Lalu, apa dampak selanjutnya setelah bangsa Israel keluar dari Mesir? Petik 2. Setelah peristiwa itu, kekuasaan Fir'aun melemah. Struktur kekuasaan dan ekonomi Mesir terguncang. Kepercayaan rakyat terhadap Fir'aun pasti menurun drastis. Bayangkan bagaimana reaksi masyarakat Mesir saat menyaksikan kekuatan dewa-dewa mereka tak mampu berbuat apa-apa terhadap Tuhan Musa. Kepercayaan terhadap sistem keagamaan dan politik Mesir pasti terpengaruh. Dan mungkin, kisah ini juga menginspirasi gerakan-gerakan pembebasan lainnya di masa depan. Ya, menunjukkan bahwa bahkan kekuatan besar pun bisa ditaklukkan dengan keyakinan dan perjuangan yang kuat. Betul banget, kisah Nabi Musa ini nggak cuma cerita keagamaan, tapi juga pelajaran berharga tentang strategi politik, kepemimpinan, dan kekuatan tekad. Ia mengajarkan kita bagaimana sebuah gerakan yang kecil dan tertindas bisa melawan kezaliman dan mencapai kemerdekaan, dan pengaruhnya terhadap peradaban Mesir kuno sampai hari ini masih bisa kita rasakan, meskipun dalam bentuk yang tak langsung. Jadi, selain sisi keajaiban, kita bisa melihat jejak politik Nabi Musa dan pengaruhnya pada peradaban Mesir kuno dari perspektif yang lebih luas dan mendalam. Ya, bukan cuma cerita Nabi, tapi juga sebuah studi kasus tentang politik, strategi, dan dampak jangka panjang dari sebuah revolusi. Tepat sekali, dan itu yang membuat kisah ini begitu menarik dan relevan sampai sekarang. Kita bisa belajar banyak hal dari peristiwa bersejarah ini, termasuk pentingnya kepemimpinan yang efektif, strategi politik yang cerdas, dan kekuatan iman dalam menghadapi tantangan. Wah, aku jadi pengen baca lebih banyak tentang sejarah Mesir kuno setelah ini. Makasih ya udah ngasih cerita yang seru banget ini. Petik 2. Sama-sama, senang bisa berbagi cerita. Semoga kita bisa lebih sering ngobrolin sejarah-sejarah menarik lainnya lagi. Tahu nggak sih? Kita udah hampir selesai ngobrolin kisah Nabi Musa sama pengaruhnya di Mesir kuno. Bayangin aja, perjalanan panjang banget ya. Dari penindasan sampai pembebasan, sampai akhirnya membentuk sebuah bangsa baru. Iya, bener banget. Seru banget kan ngebahasnya? Aku masih nggak percaya betapa besar pengaruhnya. Padahal cuma satu orang. Tapi kalau dipikir-pikir, kepemimpinan dan keyakinannya yang kuat itu kan yang jadi kunci. Pasti, kita udah ngomongin gimana dia berjuang melawan Fir'aun, menghadapi sihir-sihir dahsyat, mengalami mukjizat-mukjizat luar biasa. Rasanya kayak nonton film epik. Ya, petik 2. Haha, iya juga. Dan yang paling berkesan buat aku adalah bagaimana kisah Nabi Musa itu nggak cuma cerita keajaiban aja, tapi juga penuh strategi politik yang cerdas. Dia berhasil memimpin kaumnya yang tertekan, mengelola daya yang minim, dan bahkan bisa melawan kekuatan superpower zaman itu.
Mesir kuno? Petik 2. Betul banget. Dia nggak cuma mengandalkan kekuatan supranatural. Dia juga pinter banget dalam berdiplomasi, negosiasi, bahkan dalam hal militer. Ingat nggak pas dia membebaskan Bani Israel? Strategi menyeberangi Laut Merah itu kan luar biasa. Itu strategi militer yang jenius. Memanfaatkan kondisi alam dan menciptakan ketakutan di pihak musuh. Dan setelah itu, perjalanan mereka ke Tanah Perjanjian kan nggak semulus itu. Mereka masih menghadapi berbagai tantangan. Perlu adaptasi dengan lingkungan baru. Dan tentu saja, perlu membangun kembali sistem sosial dan pemerintahan mereka dari nol. Nah, ini dia yang menarik. Kita sering ke kisah pembebasan, tapi jarang ngebahas dampak jangka panjangnya bagi peradaban Mesir kuno. Gimana ya? Menurut kamu, keluarnya Bani Israel itu berpengaruh apa aja? Petik 2. Menurutku, itu semacam pukulan besar bagi Mesir kuno. Baik secara ekonomi maupun politik. Bayangin aja, sekian banyak tenaga kerja yang hilang tiba-tiba. Mereka kan tenaga kerja terampil, yang mungkin berperan penting dalam pembangunan proyek-proyek besar Mesir. Seperti piramida misalnya. Setuju banget. Terus, kehilangan daya manusia itu juga pasti berpengaruh ke perekonomian Mesir. Dan secara politik, kean Fir'aun untuk menundukkan Bani Israel itu pasti bikin reputasi Mesir agak tercoreng. Bayangin, kekuasaan mereka yang selama ini begitu besar, tiba-tiba ditantang dan dikalahkan oleh satu orang dan kaumnya yang tertindas. Benar sekali, bisa jadi, kejadian ini juga memicu perubahan sosial dan politik di dalam Mesir itu sendiri. Mungkin ada perdebatan di kalangan elit Mesir tentang kepemimpinan Fir'aun, strategi pemerintahan, atau bahkan tentang kepercayaan mereka sendiri. Bisa jadi juga, kisah Nabi Musa ini menjadi semacam legenda atau mitos yang terus diingat dan dikisahkan turun-temurun di kalangan rakyat Mesir. Walaupun mungkin dengan versi yang berbeda-beda. Bayangkan, cerita tentang seorang pemimpin yang berani menantang kekuasaan absolut, yang bisa melepaskan rakyatnya dari penindasan. Itu kan cerita yang sangat powerful dan inspiratif. Nah, ini dia yang bikin kisah Nabi Musa ini begitu abadi. Bukan cuma penting dalam sejarah Islam, tapi juga bisa jadi memiliki resonansi dalam sejarah Mesir kuno. Bahkan mungkin secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan peradaban di wilayah tersebut. Jadi, bisa dibilang jejak politik Nabi Musa nggak cuma berakhir saat dia dan Bani Israel meninggalkan Mesir. Pengaruhnya masih terus bergema, baik dalam bentuk sejarah, perubahan sosial dan politik, bahkan mungkin dalam bentuk perubahan kepercayaan dan pandangan hidup di masyarakat Mesir kuno. Kita nggak bisa memastikan secara pasti, tapi potensi pengaruhnya itu besar banget. Tepat sekali, kita mungkin nggak akan pernah tahu seberapa besar pengaruhnya secara detail. Tapi yang pasti, kisah Nabi Musa dan perjuangannya itu telah meninggalkan jejak yang tak terkan. Baik dalam sejarah agama maupun sejarah peradaban manusia. Dan itu yang membuat cerita ini begitu memikat. Ya, gabungan antara keajaiban, strategi, kepemimpinan, dan dampak sejarah yang luas. Kita udah ngobrol panjang lebar. Dan aku merasa masih banyak yang bisa dibahas lagi. Petik 2. Iya, bener banget. Mungkin suatu saat kita bisa ngebahas lebih detail lagi. Mencari berbagai perspektif. Dan menggali lebih dalam lagi tentang jejak sejarahnya. Tapi untuk sekarang, aku rasa kita udah cukup puas membahasnya. Setuju. Terima kasih ya udah mau ngobrol panjang lebar tentang ini. Seru banget. Petik 2. Sama-sama. Senang banget bisa ngobrol bareng kamu. Tahu nggak?
Lagi baca tentang Nabi Musa. Keren banget perjuangannya, kata Sarah. Membuka obrolan sambil menyeruput es kopi susu. Aku, Risa, mengangguk antusias. Sarah emang lagi suka banget dalamin sejarah Islam. Iya, beneran. Aku juga lagi baca yang sama. Gak cuma cerita keajaiban-keajaiban aja, tapi juga tentang bagaimana perjuangan politik Nabi Musa itu berdampak besar banget ke peradaban Mesir kuno. Loh, sahutku. Nah, itu dia yang bikin aku tercengang. Kita sering dengar kisah Nabi Musa dibebaskan dari Firaun, tapi jarang sekali ngebahas implikasi politiknya yang luas banget. Bayangin, sebuah bangsa terbebas dari perbudakan. Itu kan revolusi besar, sambung Sarah. Matanya berbinar. Bener banget, bisa dibilang, kepemimpinan Nabi Musa itu super inspiratif. Dia bukan cuma seorang nabi yang membawa risalah Tuhan, tapi juga seorang pemimpin yang cerdas secara politik. Dia bernegosiasi dengan Firaun, memimpin kaumnya dalam pelarian yang dramatis. Bahkan membangun sistem pemerintahan baru di Madian, kataku. Bayangin, bangsa Israel yang tadinya tertindas, tiba-tiba dipimpin oleh seorang tokoh yang punya visi, strategi, dan keberanian yang luar biasa. Mereka bukan cuma dibebaskan secara fisik, tapi juga secara mental dan spiritual. Nabi Musa mengajarkan pentingnya kebebasan, keadilan, dan persatuan, tambah Sarah. Nah, itu yang bikin aku mikir panjang. Jejak politik Nabi Musa itu punya banyak pelajaran buat kita sekarang. Misalnya, pentingnya keberanian melawan ketidakadilan. Firaun itu kan simbol kekuasaan yang absolut. Tapi Nabi Musa berani menantang kekuasaannya demi membela bangsanya, ujarku. Pas banget. Dan dia juga nggak asal main kekerasan. Ya, dia melakukan diplomasi, menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Tuhan, tapi juga siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi, ada kombinasi strategi yang cerdas dan keyakinan yang teguh, timpal Sarah. Kita berdua terdiam sejenak, merenungkan hal tersebut. Terus, bagaimana cara Nabi Musa membangun sistem pemerintahan baru di Madian setelah keluar dari Mesir? Itu juga menarik banget. Dia gak cuma membebaskan kaumnya, tapi juga membentuk sebuah masyarakat baru dengan aturan dan hukum yang jelas. Sebuah sistem pemerintahan yang ajaran Tuhan. Itu kan suatu contoh kepemimpinan yang ideal, kataku. Betul. Sistem yang hukum Tuhan, berarti adil dan transparan. Itulah yang sering kita rindukan sekarang ini. Ya, kepemimpinan yang bijaksana, yang mengutamakan kepentingan rakyat, dan yang berani menegakkan keadilan. Nabi Musa jadi contoh pemimpin yang ideal dalam kon itu, jawab Sarah. Mengangguk setuju. Dan yang paling penting, cerita Nabi Musa itu mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan keteguhan hati. Perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan itu kan penuh dengan dan rintangan. Bayangkan, bertahun-tahun di padang pasir, menghadapi berbagai macam kesulitan. Tapi Nabi Musa dan kaumnya tetap bertahan. Karena mereka punya keyakinan yang kuat terhadap Tuhan, kataku. Sarah menambahkan, benar sekali, itu mengajarkan kita pentingnya percaya pada. Kita mungkin akan menghadapi banyak rintangan dalam hidup, tapi kita harus tetap teguh pada prinsip dan keyakinan kita. Jangan mudah menyerah, dan jangan pernah kehilangan harapan. Keberhasilan itu bukan sesuatu yang instan, tapi hasil dari usaha dan kesabaran yang panjang. Lalu, kaitannya dengan peradaban Mesir kuno itu sendiri? Bagaimana peristiwa pembebasan bangsa Israel itu mempengaruhi Mesir? Tanyaku, ingin menggali lebih dalam. Sarah menjelaskan dengan antusias. Nah, ini yang menarik.
Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu pasti meninggalkan jejak yang besar dalam sejarah Mesir. Bayangkan, hilangnya sejumlah besar tenaga kerja yang terampil dalam waktu singkat. Itu pasti berdampak pada perekonomian dan kekuatan militer Mesir. Bisa jadi, itu salah satu faktor yang melemahkan peradaban Mesir kuno di kemudian hari. Jadi, kisah Nabi Musa itu bukan cuma cerita keajaiban aja, tapi juga sebuah pelajaran berharga tentang strategi politik, kepemimpinan, keadilan, kesabaran, dan pengaruh besar satu peristiwa terhadap perjalanan sejarah peradaban? Tanyaku, memastikan pemahamanku. Sarah tersenyum. Tepat sekali. Dan itu semua mengajarkan kita bahwa kebaikan dan keadilan itu akan selalu menang di akhir. Meskipun jalannya panjang dan penuh tetapi dengan keteguhan dan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa mencapai tujuan yang mulia. Ya, benar sekali. Kita bisa belajar banyak dari jejak politik Nabi Musa dan pengaruhnya pada peradaban Mesir kuno. Itu semua menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih berani, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Pungkasku, kita berdua terdiam sejenak, merenungkan betapa banyaknya hikmah yang bisa diambil dari kisah perjalanan Nabi Musa. Kisah yang begitu inspiratif dan relevan hingga saat ini. Sampai jumpa, semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.